Hai, aku Lauren Patricia, mahasiswi dari Podomoro University dengan jurusan Hotel Business Program. Jadi di video ini aku akan membahas mengenai wine. Apa sih itu wine? Wine adalah minuman beralkohol yang dibuat dari fermentasi buah, khususnya anggur. Nah, anggur dihancurkan lalu dicampur dengan variasi yeast untuk mengubah kadar gula menjadi alkohol. Wine juga bisa dibuat dengan buah-buahan lain, tapi dengan variasi spesies anggur dan yeast yang berbeda, maka produk wine yang dihasilkan pun juga akan berbeda. Nah, untuk kadar alkoholnya sendiri, kadar alkohol dalam wine umumnya berkisar antara 12 sampai 15%. Dan jenis minuman beralkohol ini dikenal dengan tinggi antioksidan sehingga dipercaya dapat memberikan manfaat bagi kesehatan juga. Lalu berikut ini adalah macam-macam wine. Yang pertama yaitu red wine. Red wine ini dibuat dari memproses anggur merah atau anggur hitam. Hasil akhir prosesnya bisa sangat bervariatif. Ini tergantung dengan cuaca, curah hujan, daerah, tanah, dan juga tipe anggur. Contoh-contoh red wine yang terkenal ada Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Dolcetto, Malbec, Merlot, Pinot Noir, Shiraz, dan juga Tempranillo. Lalu yang kedua yaitu white wine. White wine dibuat dari anggur tipe yang kuning, keemasan, hijau, atau juga beberapa tipe anggur yang merah. Nah, tapi kalau menggunakan anggur yang merah, kulitnya tidak digunakan, hanya sarinya aja yang tidak berwarna yang kita gunakan. Untuk tipe anggur lain mungkin kulitnya bisa saja digunakan atau juga tidak dalam proses produksinya. Contoh macam-macam white wine yang terkenal yaitu ada Chardonnay, ada Chenin Blanc, Muscat, Pinot Blanc, lalu ada juga Riesling dan juga Sauvignon Blanc. Nah, untuk jenis yang ketiga yaitu rosé wine. Rose wine ini adalah variasi wine yang menggunakan tipe anggur merah, tetapi secukupnya saja sampai warnanya menjadi merah muda. Warna merah mudanya juga nggak tepat nih, bisa bervariasi, bisa dari warna orange atau sampai ke agak unguan gitu. Tergantung tipe anggur yang digunakan dengan cara prosesnya juga. Nah, sewaktu menghancurkan tipe anggur merah ini, kulitnya dibiarkan bersentuhan dengan sarinya sekitar selama 1-3 hari. Kulitnya itu setelah itu tidak diikutsertakan dalam proses produksi selanjutnya. Nah, tapi harus diperhatikan nih ya, kalau misalnya rose wine itu tidak bisa dibuat dengan cara mencampur red wine dan juga white wine. Jadi nanti bakal hasil akhirnya rose wine gitu kan. Itu tidak dianjurkan, apalagi di negara seperti Prancis. Hal ini adalah ilegal. Bahkan produsen-produsen kelas atas pun juga tidak menggunakan metode ini, itu metode mencampur ini. Lalu selanjutnya yaitu champagne. Champagne adalah minuman sparkling white wine. Nah, minuman ini biasanya diberi nama champagne karena minuman ini harus diproduksi di daerah Champagne di Prancis, sekitar perjalanan 2 jam dari Paris ke arah timur laut. Anggur yang digunakan untuk champagne ini adalah anggur Chardonnay, Pinot Meunier, dan juga Pinot Noir. Tipe-tipe anggur ini pun harus ditumbuhkan di daerah-daerah yang telah disetujui oleh hukum. Nah, sayangnya pemberian nama champagne ini agak kurang dipatuhi oleh produsen-produsen negara wine modern. Contohnya seperti Amerika. Mereka suka memberi nama champagne enaknya, padahal minuman itu tidak dibuat di daerah Champagne, Prancis. Dan juga di Uni Eropa, nama champagne ini dilindungi khusus untuk sparkling white wine yang diproduksi di daerah Champagne. Lalu selanjutnya ada jenis yang namanya port wine. Sama seperti aturannya champagne, untuk dinamakan port wine atau Porto atau Vino do Porto
Minuman ini harus diproduksi di daerah Douro Valley atau Lembah Douro di daerah dekat dengan Porto, Portugal. Uni Eropa juga mempunyai peraturan yang sama, yaitu melindungi nama port wine, nama Porto, dan juga Vino do Porto. Minuman semacam ini juga banyak diproduksi di Australia, Afrika Selatan, Amerika Selatan, dan juga Amerika Serikat. Dan banyak dari mereka yang melabelkan minumannya port wine, padahal tidak diproduksi di daerah port resmi di Douro Valley. Port wine termasuk dalam dessert wine juga karena di-fortify. Umumnya biasanya dicampur dengan spirit semacam brandy. Wine ini manis dan agak coklat kemerahan warnanya. Dalam proses produksinya, spirit ditambahkan untuk menghentikan proses fermentasi, meninggalkan lebih banyak kadar gula, dan meningkatkan kadar alkohol secara drastis. Lalu wine disimpan dalam barrel seperti layaknya wine lainnya. Nah, perlu kita ketahui nih, kalau misalnya bagi kesehatan dengan jumlah yang sesuai, ternyata manfaat wine berguna untuk meningkatkan daya ingat loh. Lalu membangun kekebalan tubuh, meningkatkan kolesterol baik, dan juga mengurangi pembentukan dan gumpalan darah. Wine dapat mengurangi resiko penyakit jantung, menghambat pertumbuhan kanker, prostat, dan sebagai anti-aging loh. Kandungan antioksidan dalam wine juga mampu menghambat pertumbuhan sel kanker hati, mengurangi resiko kanker ovarian, dan melindungi otak dari kerusakan stroke. Manfaat wine tersebut terbawa dari buah anggur sebagai bahan baku utamanya. Tetapi banyak juga resiko mengkonsumsi wine bagi kesehatan jika dikonsumsi dalam jumlah yang berlebihan. Penyakit kanker termasuk juga kanker payudara, kanker mulut, dan juga kanker hati. Lalu ada pankreatitis, kerusakan otot jantung yang menyebabkan gagal jantung, stroke, ada tekanan darah tinggi, kerusakan otak, dan juga cacat pada janin. Atau juga kecanduan alkohol salah satu resikonya. Selain itu, konsumsi wine yang berlebihan juga dapat menghambat penyerapan asam folat dalam tubuh dan menurunkan kepadatan tulang sehingga meningkatkan resiko patah tulang. Nah, jadi mungkin boleh ya kita mengkonsumsi wine tapi dengan kadar yang cukup. Thank you for watching. Bye-bye.